Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini atau pada sore hari ini saya akan menyelesaikan tugas dari media pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen kita, yaitu Ibu Yanswi Eka Putri. Nur Yanswi Eka Putri. Nah, kata Ibu kemarin itu hasil akhir dari pembelajaran media ini yaitu output akhir. Nah, di sini Ibu setelah membagikan, karena Ibu juga itu mengajar 2 MK. Yang pertama MK telaah kurikulum. Jadi sekaligus telaah kurikulum itu kita disuruh untuk membuat bahan ajar daripada media ini. Nah, output akhir itu di materi telaah kurikulum itu kelompok saya mendapatkan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan mengembangkan tentang terkait dengan abjad untuk kelas 1, yang dimana di sini anak-anak akan mengenal huruf-huruf abjad. Nah, karena saya membuat media ini berpikir sekarang itu anak-anak jarang sekali ingin belajar ketika kita mengajak mereka untuk belajar. Nah, kebanyakan anak-anak saya lihat itu senang dengan apa yang mereka dengar dan senang terpengaruh dengan media sosial. Contohnya seperti di TikTok, nah, atau di YouTube, seperti itu kan media-media pembelajaran lain-lainnya. Karena menurut saya itu pengalaman saya sendiri waktu kecil itu ketika saya duduk di bangku kelas 3, pada saat itu orang tua saya itu sering melarang saya untuk menonton kartun. Nah, kebanyakan orang tua itu melarang anaknya untuk menonton kartun pada saat itu. Nah, ketika itu saya sering menonton tentang media, salah satu siaran TV yang dimana di sana khusus untuk menayangkan kartun-kartun. Nah, di sana ada yang namanya Bus Magic. Nah, Bus Magic itu dia bisa berubah-ubah bentuk, yang artinya dia ini lebih fokus ke pembelajaran IPAS. Nah, ketika saya belajar di kelas 3, ketika itu guru menanyakan saya hal-hal terkait apa saja yang ada di dalam organ tubuh manusia. Nah, melalui saya menonton kartun tadi, karena Bus Magic ini dia bisa berubah-ubah bentuk. Jadi dia ini mengajak anak-anak untuk berpetualang sambil mengenal berbagai macam sepertinya organ-organ tubuh, terus terkait tentang tumbuhan dan hewan lainnya. Nah, yang saya sering dengar sekarang atau yang tren di anak-anak itu terkait dengan anomali-anomali. Nah, ada yang anomali ini mulai tren itu pada saat bulan Ramadan kemarin. Mulai tren tungtung sahur ya. Mulai tren tungtung sahur. Jadi setiap hari itu saya mendengar anak-anak itu menghafalkan nama-nama anomali. Sedangkan kalau kita berpikir apa sih gunanya nama-nama anomali ini untuk perkembangan mereka kan? Nah, di situ saya berpikir bagaimana mengajak anak-anak untuk belajar sambil bermain. Nah, pertama saya akan mengajak anak-anak dengan pertanyaan pemantik, yaitu apakah anak-anak pernah mendengar nama-nama anomali. Nah, setelah kita bertanya seperti itu, kita akan mendengar bagaimana antusias dari anak-anak. Nah, karena mereka sering mendengar terkait dengan anomali ini, saya yakin dan pasti mereka akan sangat tertarik. Nah, di situ saya akan bermain dengan anak-anak yang seperti sering saya tonton di TikTok itu, kayak contoh tuntung sahur apa bombardilo krokodilo. Jadi mereka disuruh memilih salah satu nama anomali. Nah, setelah saya menyuruh mereka untuk memilih nama-nama anomali ini, maka mereka akan mengambil nama anomalinya. Contoh kayak saya bilang tadi, mereka harus memilih tungtung sahur apa bombardilo krokodil. Nah, setelah mereka mengambil tuntung sahur, kartu tuntung sahur,
maka mereka disuruh untuk menancapkannya. Nah, setelah ditancapkan, maka mereka disuruh untuk melihat huruf awal daripada gambar ini. Contohnya di sini ada huruf T, karena awalan dari tungtung sawi itu adalah huruf T. Jadi mereka harus menyesuaikan atau menyusun nama anomali ini. Nah, lupa saya sebutkan, media saya ini namanya penyusun nama anomali. Namanya penyusun anomali. Nah, jadi mereka di sini untuk mencari contohnya T. Jadi mereka akan mencari abjadnya terlebih dahulu. Ya contohnya udah mereka susun lah untuk sahur lah namanya katanya. Dan saya susun karena sulit lah cari banyak ya. Contohnya kan udah mereka susun. Maka kita akan bertanya kembali huruf apa awalannya tadi. Ya contohnya misalnya T lah. Misalnya ini kita kita bilang aja ini T ya. T terus selanjutnya U. Mereka disuruh untuk bisa melafalkan kembali daripada abjad ini. Nah, kegunaan kedua dari media ini yaitu anak-anak disuruh untuk setelah mereka selesai bermain nama-nama anomali, maka mereka kita tes kembali ingatan mereka. Jadi di sini mereka akan disuruh mengambil acak huruf. Nah, misalnya dia mengambil huruf H, maka kita akan bertanya huruf apa itu? Nah, di sini kita akan mengetahui perkembangan daripada anak-anak tadi. Apakah mereka sudah bisa mengenal abjad atau tidak? Nah, selanjutnya juga lupa saya kalau di bahan ajar saya itu di kegiatan tiganya itu ada gambar anomali. Nah, di gambar anomali itu ada huruf awalnya, 3 huruf awal. Jadi mereka diwajibkan untuk melingkari huruf awal daripada nama-nama anomali tersebut. Mungkin itu saja hasil dari output akhir dari MK mata kuliah media pembelajaran yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada dosen kita yang telah membuat kita untuk bisa mengekspresikan diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.